Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59-60. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan disesati dan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat, berikut ini telah kami rangkum beberapa kisah menarik penuh hikmah tentang azab yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Dikisahkan dalam suatu riwayat bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Lalu datanglah seorang pemuda Arab ke pintu masjid sambil menangis. Maka bertanyalah Rasulullah SAW kepadanya, "Hai anak muda, kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia, sedangkan dia tidak mempunyai kain pembungkus maupun orang yang memandikannya." Mendengar hal itu, maka Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mendatangi jenazah ayahnya. Maka kedua sahabat Rasulullah itu pun pergi kepada jenazah tersebut. Namun mereka berdua melihat jenazah ayahnya itu seperti babi hitam. Maka keduanya pun kembali kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah tersebut tak lain seperti babi hitam." Maka Rasulullah SAW pun segera berangkat menuju kepada jenazah itu lalu berdoa. Maka jenazah itu pun kembali ke rupanya yang asli dan beliau SAW pun menyolatinya. Dan ketika para sahabat hendak menguburnya, mereka melihat mayat itu berubah lagi menjadi seperti babi hitam. Maka Nabi SAW bertanya kepada anaknya, "Hai anak muda, perbuatan apakah yang pernah dilakukan ayahmu di dunia?" Pemuda itu menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mau melaksanakan sholat." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hai sahabat-sahabatku, perhatikanlah nasib orang yang tak mau sholat. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bagaikan seekor babi hitam." Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pada suatu hari pernah melakukan perjalanan. Maka dilihatnya suatu kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dan dengan penuh kesungguhan. Mereka berkumpul di suatu tempat yang tinggi. Maka Nabi Isa alaihissalam mengucapkan salam kepada mereka, lalu duduk di tengah-tengah mereka. Beliau Nabi Isa melihat mereka punya banyak makanan, minuman yang bersih, bermacam-macam buah-buahan, anak-anak dan istri-istri yang cantik. Nabi Isa alaihissalam memperhatikan semua itu. Maka dilihatnya kampung mereka berhias dengan perhiasan yang sempurna, yang tak bisa dilukiskan. Sesudah itu Nabi Isa alaihissalam pergi meninggalkan mereka. Kemudian setelah beberapa hari lamanya, beliau Nabi Isa kembali lagi ke tempat itu. Dan ternyata Nabi Isa alaihissalam dapati mereka semua telah binasa beserta anak-anak dan istri-istri mereka. Sedangkan kampung mereka benar-benar telah roboh hancur. Maka Nabi Isa alaihissalam heran melihat nasib mereka. Lalu Nabi Isa berdoa seraya berkata, "Ya Tuhanku, kenapakah mereka binasa? Apakah mereka meninggalkan sholat dan tak mau taat lagi?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tidak, tetapi mereka telah dilewati oleh seorang yang meninggalkan sholat. Orang itu membasuh wajahnya dengan air mereka, lalu bekas basuhannya itu mengenai sawah-sawah dan kampung halaman mereka. Akibat itu mereka pun binasa." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya keburukan orang yang meninggalkan sholat menular kepada 70 orang dari keluarganya dan tetangga-tetangganya, bahkan dari sekarang ini sampai kepada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan hal itu karena apabila yang melakukan sholat itu duduk dalam tasyahud, dia membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sejahtera atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, jadi pahalanya sampai kepada arwah orang-orang mukmin dari sekarang sampai zaman Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan orang yang meninggalkan
meninggalkan sholat, dia mencegah kebaikan itu. Dengan demikian, dia seperti orang yang keburukannya menimpa semua umat Islam. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa kisah tentang azab dan hukuman yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah ini dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.